Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hukum bisnis akan membahas materi tentang yayasan. Saya dengan kelompok saya akan mempresentasikan tentang pengertian yayasan. Yayasan terdiri atas kekayaan yang dipisahkan, status badan hukum yayasan. Yayasan tidak terdiri dari anggota, organ yayasan, dan yang terakhir, pendirian yayasan. Saya memperkenalkan nama-nama kelompok saya, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Maulia Mutmainah Karenina, dengan NIM 141190002. Yang kedua, Uni Sekarwangi dengan NIM 141190003. Yang ketiga ada Husnaini dengan NIM 141190005. Dan yang terakhir ada Catherine Milinia Pangau dengan NIM 141190009. Sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian yayasan. Yang pertama, pengertian yayasan. Menurut Mr. Paul Scholten sebagai berikut, yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan, yaitu kekayaan untuk tujuan tertentu, dengan menunjukkan bagaimanakah kekayaan itu diurus atau digunakan. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial atau mengusahakan layanan dan bantuan SPT sekolah rumah sakit. Yang kedua, B. Yayasan. Yayasan terdiri atas kekayaan yang dipisahkan. Sebuah badan hukum sudah tentu yayasan memiliki kekayaan yang tersendiri, dipisahkan dari para pendiri sebagaimana disimpulkan yang dapat ditarik pada ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Kemudian ditekankan lagi bahwa yayasan tidak mempunyai anggota. Hal ini dianggap sudah cukup jelas oleh pembuat undang-undang sehingga tidak perlu dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan. Ketentuan pasal 1 ayat 1 Jukto pasal 26 ayat 1 berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa sebuah yayasan selain merupakan kekayaan yang dipisahkan tidak terdiri atas orang-orang sehingga tentunya bukan berdiri atas badan hukum juga. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu status badan hukum yayasan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan sebagai badan hukum rege person, yayasan sudah sejak lama diakui dan tidak diragukan. Meskipun belum ada undang-undang yang mengaturnya dalam lalu lintas hukum sehari-hari, yayasan diperlakukan sebagai legal entity. Yayasan sebagai badan hukum telah diterima di Belanda dalam suatu jurisprudensi tahun 1882 Hogeret yang merupakan badan peradilan tertinggi di negeri Belanda berpendiri bahwa yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan karena dapat didirikan. Pendiri Hogeret tersebut diikuti oleh Hotgert Shop di Hindia Belanda. Sekarang Indonesia dalam putusannya dari tahun 1889 berdasarkan pengertian yayasan ini, yayasan diberikan batasan yang jelas dan diharapkan masyarakat dapat memahami bentuk dan tujuan diberikan yayasan yang geraknya terbatas di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan sehingga tidak dipakai sebagai kendaraan untuk mencari keuntungan. Selanjutnya, yayasan dipandang sebagai subjek hukum karena memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
Yayasan adalah perkumpulan orang-orang. Yang kedua, yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum. Yang ketiga, yayasan mempunyai harta kekayaan sendiri. Yang keempat, yayasan mempunyai pengurus. Yang kelima, yayasan mempunyai maksud dan tujuan. Yang keenam, yayasan mempunyai kedudukan hukum domisili tempat. Yang ketujuh, yayasan dapat digugat atau menggugat di muka peradilan. Sehingga dari unsur-unsur tersebut di atas dapat diberikan suatu kesimpulan, yayasan memenuhi syarat sebagai badan hukum di mana yayasan memiliki harta kekayaan sendiri, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum, memiliki maksud dan tujuan serta unsur-unsur lainnya, sehingga yayasan persamakan statusnya dengan orang perorangan. Berdasarkan batasan yayasan tersebut di atas, di samping juga sudah dipastikan status badan hukumnya, yayasan juga memiliki unsur-unsur suatu badan hukum, seperti memiliki kekayaan yang dipisahkan sendiri, juga yayasan memiliki maksud dan tujuan. Dalam pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dijelaskan tentang cara berdirinya yayasan yang berbunyi, 1. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Yang kedua, pendiri yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan akta notaris dibuat dalam bahasa Indonesia. Sekalipun sudah ditentukan status badan hukum, suatu yayasan yang pendirinya sesuai tidak serta-merta menjadi sebuah badan hukum bila mana sudah dibuat akta pendiri di hadapan notaris. Guna mendapatkan status badan hukum, sebuah yayasan harus melalui proses pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam pasal 11 ayat 1 yang berbunyi, 1. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian. Yang kedua, yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 2 memperoleh pengertian dari menteri. Dengan dijelaskan prosedur memperoleh status badan hukum menjadikan hasil yang jelas bahwa yayasan adalah badan hukum, dan atas hal ini diharapkan tidak ada lagi keraguan-raguan tentang status badan hukum yayasan. Selanjutnya, D. Yayasan tidak terdiri dari anggota. Yayasan tidak mempunyai anggota. Individu yang bekerja di dalam yayasan, baik pendiri, pembina, pengurus, dan pengawas, bukanlah anggota. Hal inilah yang sedikit lain jika dibandingkan badan hukum seperti perseroan terbatas yang terdiri atas saham dan terdapat pemegang saham maupun koperasi yang memiliki anggota. Sehingga konsekuensinya tidak ada yang memiliki kekayaan mereka untuk mendirikan yayasan, tetapi mereka sendiri bukan anggota dan atau pemilik yayasan tersebut. Jika melihat dalam teori kekayaan yang bertujuan, maka tampaknya hal ini sesuai dengan kondisi yayasan di mana kekayaan badan hukum terlepas dari yang memegangnya, sehingga hak-hak badan hukum sebenarnya adalah kekayaan yang terikat oleh satu tujuan. Karena kondisinya yang tidak mempunyai anggota, akibatnya tidak ada keuntungan yang diperoleh yayasan dibagikan kepada para pembina, pengurus, maupun pengawas. Hal ini secara tegas ditentukan dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang berbunyi, yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Terima kasih. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Pertama, perkenalkan, nama saya Ketra Melania Pangau, NIM 141190009. Hari ini akan menjelaskan mengenai organ yayasan. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyebutkan yayasan mempunyai organ yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Yang pertama, pembina. Pembina dalam yayasan memiliki kedudukan tertinggi di mana dia bisa sebagai pengawas yang ditentukan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang berbunyi, pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar.
Yang dapat dilakukan oleh pembina adalah menilai tindakan pengurus dalam menjalankan kegiatannya mengurus yayasan. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 28 Ayat 2 Nomor 16 Tahun 2008, kewenangan pembina sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan mengenai perubahan anggaran dasar. Yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas. Yang ketiga, penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan. Yang keempat, penyelesaian program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan. Yang kelima, penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan. Yang kedua, pengurus organ dalam yayasan yang melaksanakan kegiatan atau mengurus yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Adapun guna menjalankan kegiatan pengurus, maka organ pengurus terbagi atas: yang pertama ketua, yang kedua sekretaris, yang ketiga bendahara. Karena pengurus diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan yayasan, maka pengurus bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Yang ketiga, pengawas. Pengawas adalah organ dalam yayasan yang diberikan tugas untuk menjalankan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pengawas di dalam menjalankan tugasnya wajib dengan itikat baik dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan seperti yang dimuat dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Selanjutnya, mengenai pendirian yayasan. Sebagai badan hukum, yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebesar kekayaan awal sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Hal ini ditentukan dengan tegas dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Sehingga pembuatan akta notarial adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi dengan memenuhi segala ketentuan notaris dalam pembuatan akta, baik pembacaan, waktu, wilayah, kewenangan notaris maupun penandatanganan. Tidak seperti perseroan terbatas atau PT yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka pendirian yayasan dapat dilakukan melalui perjanjian jika dilakukan oleh dua orang pendirian atau lebih, namun dapat juga dilakukan tanpa perjanjian, yaitu melalui wasiat sebagaimana dilakukan tanpa perjanjian dan ditentukan dalam ketentuan pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, sekiranya dapat